Bunda dan teman-teman semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Terima kasih untuk Bunda dan teman-teman semua yang sudah mengeklik video ini dan selalu support channel ini. Nah oke Bunda dan teman-teman semua, kali ini sebelum aku ke stuffing, aku akan evaluasi dulu untuk di minggu pertama. Apa kabarnya nih Bunda dan teman-teman semua? Bagaimana evaluasinya untuk di minggu pertama? Apakah lancar ataukah ada terjal-terjalnya ya? Masya Allah, tabarakallah, apapun itu kita tetap harus syukuri ya Bun. Alhamdulillah. Oke Bunda dan teman-teman semua, di sini aku lanjut ya. Untuk di week pertama ini mengcover dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Desember. Nah di sini untuk budgetnya sendiri ada 700.000 dan itu semua sudah aku atur sesuai dengan posnya masing-masing ya Bun. Dan kali ini kita akan lihat, kita akan evaluasi ya untuk pengeluarannya. Yang pertama untuk bagian belanja harian, di sini masih ada sisa 6.000. Aku lanjut untuk bagian si gendis ya, keperluan anak udah habis, bensin habis, kemudian untuk wifi habis, dan jaga-jaga pun juga habis karena kemarin pas banget ada kondangan ya. Jadi udah habis semua, tinggal 6.000 aja dan tinggal koinnya 2 ini ya Bun. Oke, di sini aku lanjut, aku tulis untuk bagian evaluasinya. Jadi per kategori itu aku tulis ya Bun, sisanya berapa. Dan di sini untuk sisanya hanya di bagian kebutuhan harian ya. Dan di sini untuk sisanya aku taruh di bagian self reward aku di binder aku yang peach. Oke Bunda dan teman-teman semua, ini sekedar informasi aja ya. Jadi aku tuh dalam suatu keluarga ada aku, bapak aku, dan juga suami dan anak satu. Nah di sini untuk anak aku masih batita ya, masih umurnya 2 tahun setengah. Dan biasanya untuk tagihan-tagihan itu aku bagi jadi 2 dengan orang tuaku. Jadi biasanya orang tuaku yang beli beras ya, dan aku yang beliin token listrik 2 rumah gitu. Jadi untuk beras aku nggak anggarkan ya, jadi anggarannya lebih ke listriknya nih. Aku juga bersyukur banget ya Bun, karena orang tuaku tuh punya sawah sendiri, jadi untuk beras tuh udah nggak kelimpungan ya. Oke Bunda dan teman-teman semua, di sini aku lanjut, aku tulis untuk bagian self rewardnya karena masih sisa 6.000 ya. Dan kemarin alhamdulillah masih ada sisaan yang udah kekumpul 50.000. Jadi itu nantinya akan aku pakai untuk nambahin cash stuffing di minggu selanjutnya ya. Karena untuk di akhir-akhir ini, di minggu-minggu ini tuh sering banget hujan. Di tempatnya Bunda dan teman-teman semua gimana nih? Apakah juga hujan? Di tempatku di sini tuh sering hujan ya Bun. Jadi untuk pendapatan jualannya itu juga agak menurun. Jadi qadarullah di sini untuk pendapatannya enggak sesuai budget yang aku inginkan ya Bun. Jadi di sini tuh udah aku tulis budgetnya sebelumnya tuh 350.000, tapi karena di sini omsetnya menurun, jadi aku sesuaikan dengan gajiannya ya. Nah di sini sebenarnya untuk gajiannya hanya 300.000, tetapi untuk 50.000 nanti untuk di saving dana pensiun itu aku akan ambilkan dari hasil saving sisa-sisa bulanan sebagai self reward itu ya Bun. Nah ini benar-benar tantangan untuk aku ya Bun sebagai menteri keuangan nih di keluarga. Karena sekarang untuk gajiannya Pak suami atau income-nya Pak suami itu dari hasil jualan atau berdagang ya Bun. Jadi harus belajar dan benar-benar paham betul tentang keuangan bisnis atau usaha itu ya Bun. Jadi bagian dari gaji, bagian dari modal, kemudian juga bagian dari perkembangan usaha itu juga penting banget. Jadi aku benar-benar pisahin itu antara keuangan pribadi sama keuangan bisnis atau usaha. Jadi kalau misalnya dapat omset gede nih Bun, bukan berarti itu semua jadi gaji kita tuh, enggak ya. Jadi kita harus pisahin antara modal dan lain sebagainya itu ya.
Nah untuk gajinya biasanya sih aku pisahinnya di akhir gitu, setelah semuanya sudah terpenuhi. Oke Bunda dan teman-teman semua, di sini kita lanjut untuk cash stuffing aja ya. Kita sudah hitung tadi untuk uangnya ada 300.000 dan di sini untuk mengcover dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Desember ya. Oke, di sini kita masukkan dulu untuk bagian kebutuhannya si gendis atau keperluan anak. Di sini aku isi 10.000 aja karena untuk pampers, sampo dan lain sebagainya udah dibelanja bulanan yang kemarin. Nah, oke, untuk jaga-jaga di sini aku kasih 10.000. Siapa tahu nanti ada keperluan mendadak ya. Nah selanjutnya untuk sisanya semua itu aku taruh di food dan bagian belanja harian. Ini untuk beli sayur dan juga lauk pauk ya bun. Oke, selanjutnya untuk bagian savingnya di minggu kali ini tuh ada satu, yaitu dana pensiun, tapi karena income-nya tidak mencukupi, jadi aku ambilkan dari sisa-sisa budget yang kemarin sudah aku kumpulkan. Nah yang sudah aku kumpulkan dulu itu aku taruh di binder pitch aku yang self reward itu ya bun. Kemarin sudah dapat 50.000, jadi itu aku ambil untuk aku masukkan ke dana pensiun karena ini lebih penting ya dibanding kita self reward beli-beli sesuatu, tapi dana pensiun kita nggak bisa kita isi per bulan. Jadi aku prioritaskan untuk isi dulu. Kalau untuk self reward sih beli donat aja udah seneng aku ya bun. Jadi aku prioritaskan untuk isi di bagian dana pensiunnya. Nah jadi tetap semangat untuk Bunda dan teman-teman semua yang mungkin untuk income-nya kadang nggak mencukupi. Yang terpenting kita harus tetap yakin ya bun, Allah itu kasih suatu cobaan pasti yang bisa kita lalui. Gak mungkin Allah akan kasih musibah atau masalah yang kita tidak bisa melaluinya. Jadi aku selalu niatkan dengan tulus aku memanajemen uang seperti ini agar ketika nanti Allah kasih rezekinya atau income-nya itu agak menurun, aku masih bisa handle itu semua. Begitu ya Bunda dan teman-teman semua, tetap semangat. Dan jangan pernah menuankan sebuah uang ya bun, karena ketika nanti diambil oleh Allah, karena semua adalah titipan, ketika suatu saat diambil kita tidak kecewa berat ya. Oke Bunda dan teman-teman semua, di sini aku lanjut, aku isikan untuk di bagian dana pensiunnya. Alhamdulillah bisa ngisi lagi untuk di bulan ini ya, bulan Desember ini. Dan kemudian aku akan lanjut untuk kasih checklist di buku finansial aku, di planner aku, karena sebagai penanda ya bun kalau sudah aku masukkan ke dalam kategorinya masing-masing. Oke Bunda dan teman-teman semua, di sini aku lanjut, aku mau masukin logam mulia yang kemarin aku beli dari Galeri 24 di bagian wallet untuk logam mulia. Nah jadi logam mulia yang aku taruh di bagian wallet marun aku itu ya bun, itu sebenarnya dari hasil omset berjualan ya. Dan untuk omset jualan itu aku selalu bagi jadi beberapa kategori. Yang pertama ada kategori modal, kemudian ada kategori sewa karena aku ada sewa tempat ya bun. Kemudian aku juga ada kategori gaji untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari, dan juga ada namanya kategori untuk pengembangan usaha. Nah untuk pengembangan usaha ini aku selalu belikan logam mulia seperti ini yang 0,5 ya bun, karena aku bisanya belinya 0,5, karena kalau aku belinya yang 1 gram aku harus ngumpulin sampai untuk kebeli 1 gram tuh sangat sulit gitu ya. Jadi sebisanya aku aja, yang terpenting bisa dipakai untuk investasi di jangka panjang nanti. Nah ini juga sama aku berlakukan dengan dana pendidikannya si gendis, juga sama aku belikan seperti ini ya bun. Terus juga untuk dana pensiun itu juga aku belikan logam mulia, karena kita tidak tahu waktunya ya bun, karena waktunya panjang. Jadi daripada nanti kalau bentuknya uang habis gitu ya, nggak tahu kemana, jadi lebih baik aku belikan seperti ini. Nah di sini aku udah checklist lagi untuk logam mulianya aku tambahin. Nah di sini ada
goalnya yang ingin aku capai untuk buka outlet baru ya. Terima kasih untuk Bunda dan teman-teman semua yang sudah nonton video aku ini sampai akhir. Bye bye.